Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Saya Tasyana, mahasiswa tingkat 2 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya dari kelas 2J Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai human capital atau bisa disebut juga dengan modal manusia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Baik, kita langsung mulai saja ke dalam materinya mengenai human capital atau modal manusia. Nah, di sini ada arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, dan juga sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, di sini ada 3. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya, intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan juga bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi, terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, aset fisik, dan aset tak berwujud. Aset finansial contohnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang kedua ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak berwujud, artinya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Di sini juga ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Nah, di sini ada 5B atau 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama ada buy atau membeli, artinya menggantikan SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada build atau membangun, artinya investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow, artinya meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bounce atau melambung, artinya perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bench, artinya mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM.
Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategi. Dari dua dimensi ini muncul 4 peran SDM, yakni strategic partner, administrative expert, employee champion, dan change agent. Di sini ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam pengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data dan juga mengambil tindakan koleksi. Yang terakhir ada strategic level, yaitu meningkatkan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh, memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja. Selanjutnya ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan untuk tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan juga merek. Baik, materi kali ini sudah selesai. Buat kalian yang udah menyimak dan mendengarkan, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.